Selanjutnya yaitu proses penempatan. Setelah dilakukannya rekrutmen, seleksi dalam perusahaan guna untuk mencari pelamar atau mencari pekerja, selanjutnya akan dilakukan yaitu penempatan. Jadi penempatan ini nanti mempunyai manfaat-manfaat. Jadi jika masuk dalam koridor perusahaan, organisasi, itu penempatannya harus jelas dan harus tepat orang yang akan menempati kedudukan tersebut atau jabatan tersebut. Jadi biar tidak ada miss dalam pelaksanaan tugas dalam sebuah perusahaan. Yaitu penempatan adalah sasarannya itu adalah berikut. Yang pertama, mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, agar orang yang ditempatkan itu tidak terombang-ambing dalam menunggu tempat dan apa yang dikerjakan. Jadi orang-orang yang setelah melamar, setelah melakukan seleksi dalam perusahaan tidak bingung di mana dia akan bekerja, di mana jabatannya yang akan ia duduki. Jadi jelas mana tugas yang akan dikerjakannya. Yang ketiga, menempatkan orang yang tepat pada posisi tempat yang tepat juga. Jadi orangnya tepat, mempunyai keahlian itu, misalkan dalam bagian bendahara perusahaan, maka dibutuhkan orang-orang yang mengetahui bagaimana cara untuk memanage keuangan, cara untuk memutar keuangan begitu, mana yang harus dibagi, mana yang urgent, yang butuh uang, bagian mana. Jadi begitu. Dan yang keempat adalah agar perusahaan dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan SDM yang berhasil direkrut. Jadi perusahaan tidak rugi begitu mempekerjakan orang. Jadi dilakukan penempatan ini supaya perusahaan ini bisa dapat memudahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Jadi orang yang menempati jabatan itu jelas, yang dikerjakan jelas, juga tidak memperpanjang waktu. Jadi bisa melakukan tugas itu dengan sesingkat mungkin. Kalau orangnya misalkan ahli, kan bisa lebih optimal begitu kerjanya. Bab selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pelatihan itu sendiri. Perusahaan yang akan memenangkan berbagai jenis persaingan di luar sana, itu adalah perusahaan yang mengedepankan human capital, yaitu aset SDM, aset human capital, sumber daya manusia itu sendiri. Jadi agar sampai pada kualitas yang baik dan sangat baik begitu dalam orang per orangnya. Jadi insya Allah kalau misalkan perusahaan sudah mencapai human capitalnya baik, itu akan menjamin perusahaan itu akan tetap terus maju. Di sisi lain, perlunya pelatihan itu sendiri, pelatihan SDM dalam perusahaan atau organisasi, itu adalah untuk supaya bisa meningkatkan performa atau meningkatkan keahliannya dalam bidangnya sendiri supaya menjadi lebih baik. Karena Islam pun menganjurkan kepada umatnya, yaitu untuk jadilah yang lebih baik dari hari kemarin itu. Jadi semangat kita untuk melakukan pelatihan ini yaitu itu tadi, di samping kita memperbaiki performa kita, memperbaiki
kinerja kita, memperbaiki ilmu dan sebagainya, kita juga mendapatkan semangat untuk lebih baik dari hari kemarin. Kita beralih pada pengertian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek. Jadi banyak prakteknya begitu. Kalau misalkan kita ikut pelatihan, kita ikut pendidikan diklat begitu, itu akan di sana kita akan temukan banyak prakteknya daripada teorinya. Itu yang akan membuat kita semakin bisa lebih baik dalam kinerja kita. Sasaran pendidikan dan pelatihan dalam sebuah perusahaan tentunya adalah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu. Jadi terutama pada hal-hal yang penting begitu, jabatan yang tinggi, mungkin sebagai sekretaris perusahaan, atau mungkin pada jabatan humas atau jabatan yang lainnya dalam perusahaan, itu harus banyak dilatih, banyak mengadakan pelatihan. Karena dengan banyaknya pelatihan itu kita akan melatih skill kita akan melatih intelek kita, jadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Sehingga jikalau perusahaan mempunyai SDM yang baik, maka insya Allah program-program, tujuan-tujuan dan yang sudah dicanangkan oleh perusahaan akan terwujud. Dan selanjutnya yaitu manfaat pendidikan dan pelatihan. Banyak manfaatnya di sini, yaitu terutama manfaat untuk karyawan dan perusahaan. Dan yang ketiga adalah manfaat dalam hubungan SDM, intra dan antar grup, dan pelaksanaan kebijakan. Manfaat dari pendidikan dan pelatihan ini sendiri yaitu akan dapat dirasakan oleh karyawan dan perusahaan maupun hubungan SDM. Dan semua pihak memiliki, yaitu pihak maupun karyawan maupun atasan bawahan, itu menjadi ada rasa yaitu sense of belonging, yaitu di samping mereka kerja begitu, mereka juga merasa bahwa ini bukan suatu pekerjaan saja, yaitu juga ini keluarga kita. Jadi merasa ada ikatan keluarga begitu. Sehingga dengan feel yang seperti ini, dengan rasa yang seperti ini akan membuat suasana dalam ruang lingkup perusahaan ataupun organisasi itu menjadi sangat nyaman dan akan sangat dekat dengan cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Dan terakhir, pada bab terakhir yaitu pengembangan. Pengembangan itu sendiri yaitu setelah diadakannya pelatihan dan pendidikan tadi untuk karyawan, tentunya khususnya untuk karyawan, itu pada tahap terakhir akan ada yang namanya pengembangan. Jadi bagaimana perusahaan bisa mempunyai plan, mempunyai perencanaan tinggi, target-target yang tinggi, itu sangat diperlukan setelah adanya pelatihan dan pendidikan itu. Karena dengan target yang tinggi, dengan plan yang tinggi begitu, itu akan meningkatkan daya saing, daya kerja, daya kinerja dari karyawan-karyawan kita, sehingga tanpa disadari perkembangan dari kinerja karyawan kita itu akan selalu meningkat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.